بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan insyaallah taala pembahasan mengenai kemurnian ad-da'wah as-salafiyah. Di antara bentuk kemurnian yang disuarakan oleh as-salaf di dalam dakwah yang mulia ini adalah bersikap yang tegas terhadap ahlul bidah, menjauhkan diri daripada ahlul bidah, ahlul ahwa wasyubuhat. Ini adalah prinsip yang membuat dakwah ini menjadi kuat dan membuat dakwah ini menjadi murni, sehingga tidak tercampurkan dengan berbagai al-ahwa, hawa nafsu, kebid'ahan maupun penyimpangan. Oleh karena itu, apabila sebuah dakwah sudah mulai melenceng dari prinsip ini, sehingga tidak lagi memperhatikan pergaulan mereka dengan ahlul bidah, maka ini sangat membahayakan dan sangat dikhawatirkan bahwa dakwah itu akan pudar sedikit demi sedikit kepada al-ahwa, kepada hawa nafsu. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ahlul bidah, ahlul ahwa berupaya dengan segala kemampuan mereka untuk mengkaburkan prinsip ini, ya, supaya kaum muslimin tidak punya filter di dalam mencari agamanya, mempelajari agamanya. Apabila mereka telah melalaikan, mengabaikan prinsip yang mulia ini, maka di sanalah tersedia kesempatan yang besar bagi segenap ahlul bidah untuk mentalbis, mengkaburkan dan menyesatkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada athar as-salaf, mereka sangat tegas
memperingatkan kita daripada ahli ahwa, ahli bidah. Di sini kita akan menukilkan beberapa asar atau ucapan ulama as-salaf mengenai menjauhkan diri daripada ahli bidah. Di antaranya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sebagaimana di dalam Syarhus Sunnah, qala wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya agama yang mulia ini hanya saja datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak diletakkan atas akal-akal para tokoh wa araihim dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Ilmunya berada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruqu minad din, sehingga engkau keluar dari agama yang mulia ini. Fatakhruju minal Islam, kemudian engkau keluar daripada Islam. Fa innahu la hujjata laka, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'atu was sawadul a'zam was sawadul a'zam al haqq wa ahluhu faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar. Maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang as-sunnah, dan beliau telah menerangkan as-sunnah kepada para sahabatnya. Mereka lah al-jamaah, mereka pula as-sawadul a'zam, golongan yang besar. As-sawadul a'zam al-haqq wa ahluh. As-sawadul a'zam adalah al-haqq, kebenaran, dan orang-orang yang mengikutinya. Faman khalafa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar, pada sesuatu dari urusan agama ini maka dia telah kafir. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa fahadzirhu wa 'arifhu. Apabila engkau melihat seseorang duduk bersama ahli al-ahwa, bersama para pengikut hawa nafsu, ahli bidah, maka peringatkan dia dan beritahu dia. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alim fattaqih, jika dia tetap duduk bersama ahli ahwa setelah dia tahu, maka hindari dia. Fa innahu sahibu hawa, karena dia juga adalah seorang pengikut hawa nafsu. Nah, ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian beliau mengingatkan betapa bahayanya duduk bersama ahli ahwa, bersama ahli bidah. Kata beliau masih dalam sumber yang sama, wa idza ra'aita ar-rajula radhi'at tariqi wal madhhab, apabila engkau melihat seseorang yang jalan agamanya dan mazhabnya adalah jelek, fasiqan fajiran sahiba ma'asi zaliman, seorang yang fasik, seorang yang fajir,
pelaku kriminalitas, seorang pelaku kemaksiatan, zalim, wa huwa min ahli sunnah. Ya, perhatikan ini, wa huwa min ahli sunnah, sementara dia masih dari kalangan ahli sunnah, fashabhu wajlis ma'ah, bergaullah bersamanya dan duduklah bersamanya. Ini mengandung pelajaran-pelajaran penting di dalam hal manhaj. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa ahlus sunnah itu berbeda-beda levelnya, tingkatan-tingkatannya. Tidak semuanya ahlus sunnah itu salihin. Ada juga yang zalimun li nafsih, ada juga yang muqtasid. Ada pula yang sabiqun bil khairat biiznillah, orang yang bergegas kepada kebaikan dengan seizin Allah. Ada pula yang pertengahan, yang melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ada yang zalimun li nafsi, pelaku maksiat. Ya. Tapi dia masih ahlus sunnah. Prinsipnya dalam agama ahlus sunnah. Ya. Dia tetap meyakini kebenaran Alkitab was sunnah ala fahmi salaf. Ya. Dia meyakini kebenaran dakwah salafiyah. Ya. Dan barangkali syaitan pada suatu ketika, pada satu kesempatan, pada satu keadaan menguasainya sehingga dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi dia masih ahlus sunnah. Ya. Fashabhu wajlis ma'ah, bergaullah bersamanya dan silahkan duduk bersamanya. Ya. Fa innahu laisa tadhurruka maksiyatuh, karena sungguhnya kemaksiatannya itu tidak akan membahayakanmu. Kenapa? Karena engkau tahu ini pelaku maksiat. Ya. Bahkan engkau punya kewajiban untuk menasihati dia. Ad-dinun nasihah. Ya. Agama itu adalah nasihat. Ya. Engkau punya kewajiban untuk menasihati dia. Nah, jarang orang yang terpedaya dengan pelaku kemaksiatan. Toh kalaupun seandainya ada orang yang terikut, terpengaruh dengan kemaksiatannya, tapi dalam keyakinannya dia masih mengakui bahwa itu adalah maksiat. Dia masih meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah. Ini yang beliau maksud bahwa kemaksiatannya tidak akan membahayakanmu. Ya. Namun kata beliau, wa idza ra'aitar rajula 'abidan mujtahidan mutaqashshifan mutaharriqan bil ibadah. Tetapi kalau engkau lihat seseorang dalam keadaan 'abid, ya, ahli ibadah, mujtahidan, seorang yang sungguh-sungguh dalam agamanya, ya, kelihatan rajin banget ibadahnya, luar biasa. Sholatnya banyak, puasanya banyak, ya. Malam hari jarang tidur karena melakukan sholat malam. Siang hari jarang makan karena berpuasa, sehingga badannya sampai kurus kering, ya, kurang tidur, kurang makan, jidatnya sampai hitam. Masya Allah, ya. Mutakashifan, ya, berpenampilan dengan penampilan yang bersahaja. Orangnya kelihatan sederhana banget, tidak ada kesan mewah, tidak ada kesan sombong angkuh, ya, dalam pakaiannya, dalam gerak-geriknya, ya. Orangnya kelihatan tawadhu, tunduk, kalem, bicaranya hati-hati, ya, tutur bahasanya lembut. Kaif haluk ya akhi, masya Allah. Ya. Muhtariqan bil ibadah, ya, semangatnya terbakar di dalam melaksanakan ibadah. Tapi kemudian apa? Kata beliau, sahibah hawa. Tapi dia seorang pengikut hawa nafsu. Ya. Dia terbakar semangatnya dengan ibadah, tapi ibadahnya disertai dengan hawa nafsu.
Ya. Karena dia melaksanakan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan agamanya dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya atau hawa nafsu orang yang diikutinya. Orang yang kelihatan baik seperti ini, namun dia seorang pengikut hawa nafsu, fala tajlis ma'ah. Kata beliau, janganlah engkau duduk bersamanya. Jangan. Wala tasma' kalamah. Jangan engkau mendengar ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fit tariq. Jangan engkau berjalan bersamanya di jalan. Fa inni la amanu an tastahilli tariqahu fatahliqu ma'ah. Karena sungguhnya aku tidak merasa aman bahwa engkau akan menganggap halal jalannya, jalan agamanya, sehingga engkau pun akan binasa bersamanya. Orang yang seperti ini bahaya, ya, daripada orang yang tadi. Orang tadi yang kelihatan brengsek, ya, bajingan, kan gitu, ya, pelaku kemaksiatan, minum, judi, ya, main perempuan dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi dia tidak lebih membahayakanmu. Engkau tahu bahwa dia ini salah, bahwa dia ini bermaksiat, bahwa dia ini dalam ancaman murka Allah tabaraka wa taala. Ya. Tapi orang yang kedua, hati-hati, ya, dengan penampilannya yang demikian menunjukkan kesolihannya, dengan jubahnya yang panjang, serbannya yang besar, kan gitu, ibadahnya yang banyak, ya. Namun sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, dia punya pemikiran yang membahayakan kepadamu dalam hal agama. Ya. Ini dikhawatirkan, kata beliau, antastahilli tariqahu fatahliku ma'ah. Taib. Saya ulangi membacanya. Fa inni la amanu an tastahli. Nah, yang benar antastahliya tariqahu fatahliku ma'ah. Fatahlika ma'ah. Aku tidak merasa aman bahwa engkau menganggap indah jalan agamanya. Antastahliya tariqahu, bahwa engkau menganggap indah jalan agamanya. Banyak orang yang awam khususnya terpengaruh dengan orang yang seperti ini. Ya. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan akan kesesatannya, banyak orang pula yang mengingkari. Ya. Mengingkari orang yang menyesatkannya. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan sesat? Orang serajin ini ibadahnya, sebaik ini akhlaknya, ya, sesopan ini adabnya, dikatakan sesat. Kamu yang sesat. Ya, ini yang terjadi. Makanya beliau katakan, aku khawatir, ya, aku tidak merasa aman engkau menganggap indah jalan agamanya. Fatahliku ma'ah, sehingga engkau akan binasa bersamanya. Nah, kalau engkau sudah menganggap indah jalan agamanya, engkau akan mengikuti dia dan engkau pun akan binasa seperti dia. Kemudian beliau menyebutkan wara'a Yunus ibnu Ubaid ibnahu wa qad kharaja min 'indi sahibi hawa. Yunus bin Ubaid, seorang ulama salaf, pernah melihat anaknya telah keluar dari sisi sahib hawa, ahli bidah. Faqala ya bunai, min aina kharajta? Maka beliau bertanya, wahai anakku, dari mana engkau keluar? Qala min 'indi Amr bin Ubaid. Anaknya menjawab, dari sisi Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah sahib hawa. Qala ya bunai. Maka beliau mengatakan, wahai anakku, la in araka kharajta min baiti haiti ahabbu ilayya min an talqahu biqauli ahli al-ahwa. Wahai anakku,
jika aku melihatmu keluar dari rumah lacur, dari rumah zina, itu lebih aku sukai daripada engkau didapatkan berpegang dengan pendapat ahli ahwa. Nah, daripada engkau menemuinya, antalqahu, daripada engkau menemuinya biqauli ahli ahwa, dengan pendapat ahli ahwa. Di sini bukan berarti bahwa Yunus bin Ubaid mengecilkan atau mengabaikan bahayanya kemaksiatan. Permasalahannya sekarang bukan sedang berbicara tentang kejelekan kemaksiatan, tapi sekarang sedang membandingkan betapa bahayanya perkara al-bidah dibanding dengan al-ma'asi. Ya. Sehingga beliau menyatakan, wahai anakku, jika aku melihatmu keluar dari rumah lacur, ya, itu lebih aku sukai daripada engkau didapatkan memegang pendapat ahli ahwa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Barbahari rahimahullah memberi komentar kepada ucapan Yunus bin Ubaid, afala ta'lam, apakah engkau tidak tahu, anna Yunus qad alima anna al-haytiyya la yudhillu ibnahu. Ya. Apakah engkau tidak tahu bahwa Yunus mengetahui rumah lacur itu tidak akan menyesatkan anaknya. Artinya tidak akan mengubah keyakinannya. Ya. Memang bermaksiat, dosa, terancam dengan api neraka, tetapi tidak merubah keyakinan. La yudhillu ibnahu an dinih. Tidak akan menyesatkan anaknya dari agamanya. Ya. Anak ini tidak akan memiliki pemikiran yang menyimpang dan menyeleweng dari keyakinan-keyakinan as-salaf, manhaj as-salaf. Wa anna sahibal bid'ah yudhilluhu hatta yukaffirah. Namun sahibul bid'ah bisa saja menyesatkannya sampai pada tingkat membuatnya menjadi kafir. Oleh karena itu kita tidak merasa gembira tatkala ada seorang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat kemudian dia terjerumus ke dalam perkara-perkara bid'ah, mengikuti kelompok-kelompok bid'ah, aliran-aliran bid'ah. Ya. Kalau ingin dibandingkan, maka keadaannya yang dulu suka mabuk-mabukan misalnya, atau berjudi, atau berzina, dan lain sebagainya, itu lebih ringan dibanding keadaannya yang sekarang rajin puasa, rajin ngaji, tapi dalam bid'ah. Punya keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyeleweng daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi dia punya pemikiran yang kufur kepada Allah dan Rasulnya tanpa dia sadari. Ya. Ini sangat membahayakan. Karena di antara perkara-perkara bid'ah itu ada yang mukaffirah. Bid'ahnya bisa mengkafirkan dia. Nah, dan itu perkara yang perlu diperhatikan. Sehingga dakwah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kemaksiatan kepada kegelapan yang lebih gelap, yaitu kegelapan kebid'ahan, ini bukan berjasa kepada Islam, tetapi memperburuk citra Islam. Ya. Oleh karena itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yunus bin Ubaid melihat anaknya keluar dari tempat lacur lebih dia sukai daripada melihatnya keluar dari tempat ahli ahwa. Nah, bukan masalahnya, ya, perlu kita tekankan supaya jangan salah paham. Bukan dalam rangka untuk mengecilkan atau menganggap remeh perbuatan maksiat. Bukan dalam rangka memotivasi untuk berbuat maksiat, bukan. Tapi ini adalah melihat skala perbandingan. Ya.
antara yang jelek dengan yang lebih jelek. Maka antara maksiat dengan perbuatan bid'ah kalau dibandingkan, maka maksiat itu lebih ringan dibanding kejelekan bid'ah. Bahayanya al-bid'ah. Kemaksiatan sebesar apapun kemaksiatan itu tidak akan membawa kepada kekafiran. Tapi bid'ah sangat memungkinkan kepada kekafiran. Nah, kemudian kata beliau, fahdar ahla zamanika khassah. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau kepada para manusia, orang-orang yang berada di masamu secara khusus. Wandur man tujalis, lihatlah siapa yang kau ajak duduk bersama. Wa mimman tasma', perhatikan dari siapa engkau mendengar, khususnya mendengar ilmu agama yang mulia ini. Wa man tashab, dan siapa yang engkau gauli. Apakah dia dari kalangan ahlus sunnah atau dari kalangan ahlul bidah? Ya. Jangan meremehkan permasalahan ini. Dikatakan dalam athar yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra, disebutkan ucapan Arta'ah Ibn al-Mundhir. Arta'ah Ibn al-Mundhir mengatakan, la ayyakuna bni fasiqan minal fussaq ahabbu ilayya min ayyakuna sahiba hawa. Jikalau seandainya anakku adalah seorang yang fasik dari kalangan al-fussaq, itu lebih aku sukai daripada anakku adalah seorang ahlul bidah, sahib hawa, pengikut hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita mendidik dan mengarahkan anak kita, jangan sembarangan di dalam memilih tempat sekolahnya. Bukan yang penting dia hafal Quran, bisa bahasa Arab, atau tahu ilmu ini, tahu ilmu itu. Bukan hanya sekedar itu. Nanti anakmu jadi siapa? Apakah anakmu akan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nantinya dia akan menjadi ahlul bidah? Minimalnya dia menyimpan di dalam pikirannya pemahaman-pemahaman ahlul bidah. Ya. Nah, terkadang sebagian kita tidak memperhatikan ini. Nggak apa-apalah, kan bahasa Arabnya bagus. Nggak ada kaitannya bahasa Arab dengan akidah, dengan manhaj. Siapa bilang? Ya. Juga masih anak-anak, mereka nggak paham. Ya, saya masih bisa kendalikan anak saya. Hati anakmu tidak berada di tanganmu, tapi berada di tangan Allah. Allah yang akan membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah engkau ridha? Engkau rela apabila anakmu bergaul dan bermain dengan ular, dengan singa, dengan harimau, dengan kalajengking? Rela enggak? Kalau kita melihat anak kita sedang main di dekat kalajengking, ada di sebelahnya singa, harimau, atau yang lainnya, ya, mesti kita teriak, ya kan? Nah, orang kita melihat anak kita ya baru dikejar ayam atau dikejar bebek gitu, kita sudah teriak, awas, gitu. Berupaya kita untuk menyelamatkannya. Lah ini ahlul bidah, ya, yang mereka lebih bahaya daripada binatang buas. Atau yang dimisalkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kala aqrab, seperti kala jengking. Ya. Kalau mereka tidak punya kesempatan, mereka akan menyembunyikan buntutnya. Ya. Begitu mereka dapat kesempatan, mereka akan menampakkan buntutnya dan akan menyengatmu dengan bisanya. Haula kal aqrab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim dari athar ini menunjukkan bahwa bagaimana salaf
tegasnya kepada ahli bidah. Nah, kemudian diriwayatkan pula dari Abi Qilabah, beliau mengatakan, "Iyyakum wa ashabal khusumat fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim." Hindari oleh kalian ashabal khusumat, orang-orang yang suka bertikai dengan ilmu kalam, dengan falsafah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya aku tidak merasa aman bahwa mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka, atau mereka mengkaburkan atas kalian sebagian apa yang kalian tahu, ya, sebagian apa yang kalian tahu. Nah, ini bahayanya ashabul bidah. Makanya ulama ussalaf selalu mengingatkan kita untuk menghindari ashabul bidah, karena mereka bisa membahayakan kepada agama kita. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan lain dari salafun salih yang menunjukkan betapa bahayanya ahlul bidah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan ini, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa ahlul bidah, ahlul ahwa berupaya untuk mematikan prinsip ini, mengkaburkan prinsip ini dengan berbagai cara. Oleh karena itu, mereka ingin membuat ahlus sunnah dekat dengan ahlul bidah, ingin membuat ahlus sunnah mendengarkan ucapan ahlul bidah, ya, ingin membuat ahlus sunnah tidak lagi hati-hati terhadap ahlul bidah. Nah, di antara permasalahan yang dikaburkan oleh penulis buku Syubhat Salafi, yang pantasnya disebut dengan Syubhat Hizbi ini, adalah prinsip yang baru saja kita sebutkan, ya, prinsip menjauh daripada ahli bidah, ahli ahwa. Nah, di dalam buku ini penulisnya menyebutkan bahwa orang-orang yang melarang untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bid'ah ataupun partai atau organisasi atau jamaah yang mereka menamakan diri dengan Islamiyah, dengan alasan, kata sang penulis, adanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin untuk mengikatkan diri dengan jamaatul muslimin dan meninggalkan firqah-firqah. Alasan yang kedua, karena kelompok-kelompok ini telah menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dalam partai-partai dan kelompok-kelompok. Alasan yang ketiga, masing-masing kelompok fanatik dengan kelompoknya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan ini, lalu mereka mengharamkan semua kelompok, walaupun kelompok hizb itu memperjuangkan Islam. Lalu dia membawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang panjang, yang diantara hadis itu disebutkan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Jika tidak ada bersama mereka jamaah dan tidak pula imam, maka tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai engkau didapati oleh kematian dan engkau dalam keadaan yang demikian itu. Katanya menurut mereka hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin wajib menjauhi firqah-firqah dan kelompok-kelompok yang ada di saat kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan imam, berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Kemudian, oleh karena itu, menurut mereka, kata sang penulis,
kaum muslimin dilarang mendirikan, berkecimpung atau melibatkan diri dengan kelompok, partai, organisasi ataupun jamaah apapun alasannya. Hasil istinbat, perhatikan ini, pengambilan kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i semacam ini tidak tepat. Ya, menurut penulis tidak tepat. Karena maksud firqah-firqah yang harus ditinggalkan adalah kelompok-kelompok sesat yang tidak berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jalan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Penafsiran ini selaras dengan teks hadis tersebut yang di dalamnya disebutkan keburukan setelah kebaikan, yang maksudnya adalah para penyeru menuju pintu neraka jahanam. Barang siapa menerima seruan mereka, niscaya akan dilemparkan ke dalamnya. Jadi, kelompok-kelompok yang masuk kategori kelompok sesat yang mengajak kepada pintu jahanam, barang siapa menerima seruan mereka, niscaya akan dilemparkan ke dalamnya, adalah kelompok-kelompok yang tidak berdasarkan Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Seperti kelompok-kelompok yang berasaskan sekulerisme, komunisme, nasionalisme, demokrasi, dan isme-isme yang lainnya yang bertentangan dengan Islam. Barang siapa yang bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut, maka ia sama saja menerima seruan para penyuruh menuju pintu jahanam. Kemudian dia membawakan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau berbicara tentang perkara yang bisa menghilangkan tauhid. Beliau menyebutkan bahwa di antara madhab yang bisa menghilangkan tauhid adalah madhab ilhad, madhab ateis, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Beliau contohkan seperti madhab ateis seperti komunisme, sekulerisme, materialisme, dan paham-paham kufur yang lainnya adalah kufur dan keluar dari Islam. Kemudian beliau menerangkan tentang kekafiran orang yang menganut keyakinan ini. Baik. Kemudian nanti di akhir dilampirkan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang jamaah-jamaah yang ada, ikhwan muslimin ataupun yang lain, di mana beliau menegaskan untuk berdakwah sesuai dengan Alkitab was Sunnah ala fahmi salaf dan tolong menolong di atas kebaikan. Nah, jadi sang penulis, coba kita perhatikan, dia ingin mengarahkan bahwa kelompok-kelompok yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditinggalkan adalah kelompok-kelompok siapa? Yang jelas-jelas tidak berasaskan Islam, kelompok-kelompok kufur seperti komunisme, sekulerisme, materialisme, ya, atau yang tadi disebutkan juga demokrasi, nasionalisme, dan lain sebagainya. Ini adalah pembodohan. Ya, pembodohan. Tatkala dia memahami hadis dengan hawa nafsunya, maka terjadilah apa yang disebutkan oleh para ulama kita, di mana ahlul bidah prinsip mereka di dalam berdalil, mereka memiliki keyakinan atau manhaj terlebih dahulu, kemudian mereka mencari dalil untuk menguatkan keyakinan dan manhajnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, memahami dalil terlebih dahulu, baru membuat keyakinan atau manhaj. Ya. Nah, dalam hal ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan bagaimana thariqatus salaf di dalam dakwah mereka, ya, justru hadis-hadis yang seperti ini adalah landasan di dalam menghindarkan diri daripada ahlul bidah, ahlul ahwa, ya, kelompok-kelompok yang menyempal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan telah kita baca tadi beberapa asar daripada salaf, bagaimana mereka memerintahkan untuk kita menjauh dari ahlul ahwa, ya. Dan itu bukan hanya dari asar as-salaf, ya. Bahkan dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar dengan tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya.
Apa artinya mengingkari tauhid, kufur kepada tauhid? Tauhid itu bukan hanya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di antara tauhid adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Di antara tauhid adalah tokoh yang diikuti dan membuat seorang hamba keluar daripada hukum Allah. Ahlul bidah termasuk dari golongan ini. Ya. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan di dalam surah Al-An'am ayat ke-68, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Apabila engkau melihat orang-orang yang larut di dalam membicarakan ayat-ayat kami, maksudnya tanpa ilmu, karena al-khawd itu adalah pembicaraan yang cenderung tanpa ilmu, ya, dengan hawa nafsu. Fa'arid anhum, kata Allah, berpalinglah engkau dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka mau berbicara dalam pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, adapun kalau syaitan membuatmu lupa, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jangan engkau duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim. Ya. Demikian pula firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, Allah menyatakan, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah mengatakan, dialah yang telah menurunkan atas engkau Alkitab, Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas hukumnya. Hunna ummul kitab, mereka adalah induk daripada Alkitab. Sedangkan yang lainnya adalah ayat-ayat yang samar-samar. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang samar-samar dari Alkitab dalam rangka menginginkan fitnah dan menginginkan takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengannya, semua datang dari sisi Rabb kami, dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan kecuali orang-orang yang mau berfikir. Ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini tadi. Kemudian beliau bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fi fahumul ladzina anallah fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang berjidal, yakni berbantah-bantahan mengenai hal itu, berbantah-bantahan mengenai ayat-ayat yang samar tadi, maka mereka itulah orang-orang yang Allah maksudkan, maka hindari mereka. Tatkala kita meninggalkan kelompok-kelompok bid'ah, aliran-aliran yang menyempal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata berpegang kepada hadis yang tadi, tapi juga sekian ayat menunjukkan kepada hal itu. Dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalahnya kelompok-kelompok aliran-aliran itu dibawa, didakwahkan, disuarakan, ya, dikumandangkan oleh tokoh-tokoh bidah, tokoh-tokoh hawa nafsu. Ya, sebagian mereka punya pemikiran Mu'tazilah, sebagian mereka memiliki pemikiran Jahmiyah, sebagian adalah Sufiyah, ya, sebagian adalah Khawarij, ya, ahlul bidah wal ahwa. Baik, dalam hadis yang lainnya, hadis yang tadi dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian hadis yang lainnya untuk menguatkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Apa kata beliau? Tatkala datang kepada beliau Abdullah bin Al-Khuwaisirah At-Tamimi yang mengatakan, "I'dil ya Rasulullah," berbuat adillah wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam a'dil?" Siapa lagi yang bisa berbuat adil idza lam a'dil?
jikalau seandainya aku dianggap tidak berbuat adil. Maka berkata Umar ibn al-Khattab, da'ni adribu unuqah, biarkan aku untuk memenggal lehernya. Rasulullah menjawab, da'hu, biarkan dia. Kemudian apa kata beliau? Fa inna lahu ashaban, dia akan punya pengikut-pengikut. Ya. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Yang salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh sholatnya dibanding sholat orang itu. Ya. Puasanya dibanding puasa orang itu. Berarti ibadahnya Masya Allah. Ya. Yang menurut istilah penulis memperjuangkan Islam. Ya. Tapi kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi mereka keluar dari agama yang mulia ini sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruannya. Nah, kemudian disebutkan di dalam riwayat, lain adraktuhum la aqtulannahum. Jikalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka. Ya. Ini perkataan Nabi. Kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka. La'aqtulannahum. Ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan fa'idza adraktumuhum faqtuluhum. Jika kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Mereka ini yang diistilahkan kemudian dengan Khawarij. Nah, sholatnya hebat, puasanya hebat, bahkan sholat dan puasanya mengalahkan nilai atau puasa dan sholat dan puasa salah seorang dari sahabat Nabi. Ya. Membaca Al-Quran, tapi kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini adalah ahlul bidah. Nah, bahkan Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Barakallahu fikum. Jadi, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sangat picik kalau kemudian riwayat tadi dipahami hanya sekedar pemahaman yang tidak berdasarkan Islam seperti yang telah disebutkan. Ya. Mereka yang mendasarkan dakwahnya di atas bid'ah, di atas hawa nafsu, juga bukan berdasarkan Islam. Ya. Karena yang namanya bid'ah dan hawa nafsu itu laisat minal Islam, bukan dari kalangan Islam. Ya. Bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun fatwa ataupun ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tidak ada kaitannya. Beliau sedang berbicara tentang pemahaman-pemahaman kufur yang bisa menghilangkan tauhid. Maka dicontohkan dengan ini. Tidak ada kaitannya. Ya. Kalau ingin dimasukkan kepada kelompok yang harus ditinggalkan, memang ini juga harus ditinggalkan. Dan juga harus ditinggalkan pemahaman-pemahaman bid'ah, kelompok-kelompok yang menganut dan membela tokoh-tokoh bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Adapun fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz yang tidak bisa kita bacakan secara rincinya, tapi intinya bahwa kalau kita membaca dengan seksama fatwa yang disebutkan oleh beliau dengan hati yang bersih, tanpa campuran hawa nafsu, tanpa membawa pemikiran yang sesat, ya, tanpa ada kesimpulan yang kita ambil terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan berulang-ulang beliau menegaskan kepada kaum muslimin untuk berpegang kepada Alkitab, Sunnah, pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Dan fatwa beliau itu bukan ini saja. Ya. Nah, dan beliau menganjurkan untuk mengikuti Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salaf kepada siapapun dari kalangan muslimin, termasuk kepada kelompok-kelompok tadi. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita jelaskan dalam permasalahan ini. Kemudian pernyataan kedua katanya, pernyataan kedua ulama tersebut semakin menguatkan bahwa maksud kelompok-kelompok yang harus ditinggalkan adalah kelompok-kelompok sesat yang tidak berdasarkan Islam. Ini sudah kita bantah.
Sedangkan apabila kelompok-kelompok yang ada dibentuk untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah mengajak kepada Islam dan memperjuangkan penegakan syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak masuk dalam makna hadis tersebut. Kira-kira bagaimana? Ya. Apakah tatkala kelompok-kelompok itu berdiri di atas bid'ah, berdiri di atas hawa nafsu, kemudian benarkah mereka mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar? Sementara yang mereka perjuangkan di dalam dakwah mereka adalah pemikiran tokoh-tokoh mereka yang bid'ah, yang disertai dengan hawa nafsu. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang mana? Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang mana? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian dikatakan berdakwah mengajak kepada Islam. Islam yang mana? Yang mereka ajak. Islam yang alal kitab was sunnah ala fahmi salaf, atau al kitab was sunnah ala fahmihim hum. Kalau mereka mengajak kepada Alkitab was sunnah ala fahmi salaf, selesai urusannya. Ya. Mereka akan bersikap sama insyaallah seperti kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Masalahnya mereka mengajak kepada Islam alal kitab was sunnah ala fahmi haula, ala fahmihim hum, ya, atas pemahaman mereka sendiri. Ya. Nah, atas pemahaman mereka sendiri dan tokoh-tokoh mereka. Memperjuangkan penegakan syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak masuk dalam makna hadis tersebut. Ya. Syariat mana yang mereka perjuangkan? Ya. Apakah untuk menegakkan syariat Islam yang mereka perjuangkan, kemudian mereka merangkul semua pihak? Ya. Kemudian mereka terlibat dalam demokrasi yang mereka sendiri katanya benci kepada produk Barat, produk Amerika. Produk Barat, produk Amerika yang paling berbahaya itu adalah demokrasi. Dan mereka terlibat di dalamnya. Membuat partai, hizb siasi. Ya. Kemudian apa yang mereka perjuangkan? Sudah berapa lama dakwah mereka yang katanya memperjuangkan Islam? Ya. Sudan termasuk negara yang sebagai contoh. Apakah mereka bisa menegakkan syariatul Islam di sana? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau yang mereka maksud syariat Islam adalah sesuai dengan apa yang difahami oleh hawa nafsu dan bid'ah mereka, fana'am. Tapi kalau yang dimaksud adalah sesuai dengan pemahaman as-salaf, fala. Ya, maka tidak ada. Yang mereka lakukan dari acara penegakan syariat Islam adalah mereka saling bersaing untuk mendapatkan kursi jabatan. Itu intinya. Ya. Tidak ada bedanya partai mereka dengan partai yang lainnya. Ya. Perjuangan mereka dengan perjuangan ahli bidah yang lainnya. Nah, kita hanya bisa menjelaskan secara global karena singkatnya waktu. Baik, pernyataannya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita hanya bisa mengucapkan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahu bidzaka. Ya. Setiap orang bisa mengaku punya hubungan asmara dengan Laila, tapi Laila belum tentu mengakuinya. Ya. Ini adalah pepatah yang sering dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa setiap pengakuan itu belum tentu benar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian katanya alasan lain yang mengharuskan, ya, ditambah lagi adanya perintah Allah Ta'ala untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan. Yang ini bisa diwujudkan dalam bentuk ikut dan bergabung dalam suatu kelompok, gerakan, partai, jamaah atau organisasi-organisasi selama kelompok tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Kalau kita ditanya bisa nggak kita ta'awun? Kalau nggak punya yayasan, nggak punya organisasi, nggak punya kelompok, bisa nggak? Ya bisa, sangat bisa ya akhi. Ya. Di masa Rasulullah SAW itu tidak ada. Nah ayat ini turunnya kapan? Baru turun kemarin, malam tahun baru. Atau turunnya kapan? Di masa Rasulullah SAW yang tidak ada kelompok, tidak ada organisasi, tidak ada yayasan, tidak ada jamaah, tidak ada partai. Ya. Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, sangat memungkinkan sekali engkau tolong menolong dengan saudaramu dalam hal kebaikan walaupun engkau tidak ikut dalam suatu gerakan, dalam satu partai, dalam satu jamaah, dalam satu organisasi. Nah, ini cara berpikir yang sangat sempit. Baik. Alasan lain yang mengharuskan seorang muslim melibatkan diri dalam satu kelompok yang berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan yang bertujuan menegakkan hukum-hukum Allah adalah kenyataan bahwa perjuangan menegakkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dengan seorang diri atau melalui amal fardi, kerja individual. Tujuan semacam ini hanya bisa diwujudkan melalui perjuangan yang bersifat kolektif. Memang kalau yang nulis biasa berorganisasi ya seperti ini. Nah, baik. Kemudian selain itu perjuangan menegakkan kembali hukum-hukum Allah secara kafah merupakan perjuangan yang sangat berat dan membutuhkan andil banyak orang dan tidak mungkin dipikul oleh seorang individu saja. Kaidah syar'iyyah menyatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tapi tidak harus. Tidak ada dalil yang mengatakan harus perjuangan itu lewat organisasi, lewat kelompok, lewat jamaah, lewat partai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang dari tafarruq di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Dan itu sudah menjadi sifat yang tidak bisa dirubah pada kelompok-kelompok yang menyempal daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa masing-masing akan merasa bangga dengan kelompoknya, masing-masing akan fanatik di atas kelompoknya, karena berdirinya di atas bid'ah hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi apa yang dikatakan ini adalah perkataan yang terlalu mengada-ngada atas apa yang tidak selayaknya dan pernyataannya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu adalah wajib. Naam, kalau tidak sempurna dengannya. Sekarang apakah bisa Islam itu ditegakkan secara keseluruhan walaupun tanpa kelompok, tanpa partai, tanpa organisasi? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Di masa Rasulullah SAW bisa. Di masa as-salaf bisa. Oh itu kan masa lampau, masanya kita sekarang beda. Berarti tidak relevan dong kalau begitu. Berarti Islamnya tidak relevan dengan masa sekarang ini. Ya. Dan ini adalah ucapan tidak keluar kecuali dari seorang yang tidak mengerti tentang Islam. Apa yang terjadi di masa Rasulullah, di masa salaf, itu relevan untuk kita. Islam yang mereka terapkan relevan untuk kita, karena Islam itu lil alamin. Dari mulai masanya Rasulullah SAW sampai qiyam. Nah, dan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, makanya tadi dinyatakan oleh Al-Auza'i, hendaknya membuat kalian lapang apa yang membuat mereka lapang. Artinya kalian terima apa yang mereka terima. Berhentilah kalian di mana mereka berhenti. Ucapkan apa yang mereka ucapkan, perbuat apa yang mereka perbuat.
Jikalau seandainya kaum muslimin mau benar-benar membersihkan diri alal kitab was sunnah ala fahmi salaf, tidak perlu kepada organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok itu. Ya. Kaum muslimin itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka hebat di dalam berpolitik, di dalam bersiasat, ya, tetapi karena mereka menolong Allah dengan menegakkan agamanya. Ya. Allah tabaraka wa taala menyatakan in tansurullah yansurkum. Ya, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah adalah mengamalkan agamanya. Ya, bukan membuat perkara-perkara baru yang tidak diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, saya kira ini adalah perkara yang sangat jelas bagi orang yang mempelajari manhaj as-salaf dari para ulamanya. Barakallahu fikum. Di sini juga disertakan pembahasan mengenai membentuk dan bergabung dengan jamaah dakwah belum tentu bid'ah. Alasannya sama seperti yang telah kita sebutkan, ya, bahwa itu dalam rangka saling tolong menolong di atas kebaikan. Kemudian tidak mungkinnya ditunaikan sesuatu yang sifatnya menyeluruh, ya, syariat yang sifatnya menyeluruh kecuali dengan amal kolektif, ya, bukan secara fardi, secara individual dan sebagainya. Al-muhim, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang kita inginkan dari inti pembahasan ini bahwa ahlul bidah, ya, berupaya untuk membuat ahlus sunnah luluh dalam prinsip berhati-hati terhadap ahlul bidah. Ya. Karena prinsip ini yang membuat mereka kuat. Prinsip ini yang membuat dakwah mereka itu murni. Ya. Prinsip ini yang membuat kaum muslimin bisa membedakan ini hak, ini batil. Prinsip ini yang membuat dakwah mereka diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Syekhuna Muqbil rahimahullah, beliau menyatakan tentang dakwah ahli sunnah fil Yaman, beliau menyatakan bahwa dakwah ini tidak kuat di negeri Yaman illa bitamayyuz. Apa artinya at-tamayyuz? Karena kami membedakan diri di sini. Tampak pembedaan diri mana yang ahli sunnah, mana yang ahli bidah. Dan memang demikian di masa beliau. Orang yang salafi, sunni, itu berpisah, beda, tampak dari prinsipnya, dari pemahamannya, dari gerak-geriknya, dari dakwahnya, dari pembicaraannya. Ya. Ini sunni, ini bid'ah. Tidak bisa bercampur antara air dengan minyak. Ya. Nah, dan beliau sekian bukunya, sekian kasetnya, sekian pelajarannya, tidak henti-hentinya membantah ahlul bidah, menjelaskan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya. Min ahli dhalal. Ya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara mereka yang lain, ya, selain menyerukan persatuan Islamiyah ini tadi dengan berbagai kelompok, dengan berbagai aliran, cara mereka yang lain untuk meredupkan prinsip ini adalah dengan menyuarakan al-muwazanat. Sebagaimana juga yang termaktub di dalam buku ini. Adanya neraca keadilan antara kebaikan dengan keburukan di dalam mengkritik ahlul ahwa. Ya, kalau engkau mengkritik mereka, jangan sebutkan kejelekannya saja, sebutkan juga kebaikannya, itu baru adil. Ya, karena kita kurang waktu, jadi kita hanya bisa menyebutkan kesimpulan bahwa sekian banyak ucapan pendapat ulama as-salaf bisa kita nukilkan, di mana mereka ketika menjarh ahli bidah, mereka hanya menyebutkan kejelekannya tanpa menyebutkan kebaikannya. Ya. Terkadang sebagian mereka mengatakan hadza mubtadi', hadza dajjal. Ya. Kalimat-kalimat mereka besar terhadap ahli bidah. Ya. Yang terkadang sebagian kalimatnya kita tidak sanggup mendengarnya pada hari ini. Hadza kadzdzab. Tanpa menjelaskan dia pendusta tapi dia sholat, dia puasa. Ya. Nah, ini juga dalam rangka apa? Meredam
sikap Ahlus Sunnah yang tegas terhadap Ahlul Bidah. Karena ini prinsip yang sangat membahayakan dan mengganggu eksistensi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwah Ahlus Sunnah itu berdiri di atas Alkitab, Sunnah ala fahmi salaf, kemudian at-tamayyuz min Ahlul Bidah. Maka di sanalah akan tampak kemurnian dakwah Ahlus Sunnah. Ya, membedakan diri daripada Ahlul Bidah. Ya, tidak kenal kompromi dengan Ahlul Bidah. Hanya saja dalam mensikapi Ahlul Bidah, di dalam membantah Ahlul Bidah harus dengan al-haq. Ya, tidak boleh kita membantah hawa nafsu dengan hawa nafsu. Ya. Dan niat kita ketika kita menjauhkan diri daripada Ahlul Bidah atau membantah Ahlul Bidah bukan dalam rangka tasyaffi lima fi sudurina, dalam rangka untuk memuaskan amarah yang ada di dalam dada kita. Bukan dalam rangka untuk menyalurkan apa yang ada di dalam hati kita. Bukan. Tapi dalam rangka an-nasihah. Ya, nasihat. Nasihat bagi diri kita, nasihat bagi kaum muslimin. Sehingga mereka dihindarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada kejelekan-kejelekan, khususnya daripada kejelekan ahli bidah. Nah, sebab tidak ada yang sangat mengkhawatirkan terhadap kaum muslimin melebihi daripada ahli bidah. Hatta orang-orang kafir sekalipun. Ya. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka bahayanya tidak lebih besar dibanding ahli bidah. Bahayanya loh ya, bukan nilai kesesatannya. Karena di antara ahli bidah itu ada yang masih di dalam Islam, bukan di luar Islam. Ya. Namun bahayanya dia lebih bahaya daripada ahli kufur. Al-Yahud wan Nasara, setiap orang tahu kalau mereka adalah orang-orang sesat. Al-Yahud dimurkai oleh Allah, An-Nasara adalah adh-dhalin, orang-orang sesat. Ya. Tahu kaum muslimin. Tetapi ahlul bidah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari tadi, banyak orang yang tertipu dengannya. Ya. Sehingga mereka tidak berhati-hati terhadap ahlul bidah tersebut. Ya. Asal pakai kolan suah putih saja, terus bisa bicara di atas mimbar, bisa baca ayat dengan fasih, bisa membaca hadis dengan baik. Khalas. Ini adalah ustaz kita, orang saleh, dipuji, disanjung, diundang ke sana kemari, ya, diagungkan, dimuliakan. Ya. Kalau serbannya besar, kemudian di depannya ada label Habib, khalas, keturunan Rasulullah, ya, tangannya dicium, bila perlu kakinya juga. Seperti itu. Padahal sang Habib bisa jadi mengajak manusia kepada kesyirikan yang mengeluarkannya dari Islam. Nah, ada ahli bidah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pembahasan yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasannya dan kekurangan ilmu saya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk materinya saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.